Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video pembelajaran fisika. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang elastisitas dan hukum Hooke. Nah, tetapi untuk di video ini kita itu membatasi materinya yaitu tentang elastisitas terlebih dahulu. Di mana untuk materi elastisitas itu nanti kita akan membahas ada yang namanya tegangan, kemudian nanti ada yang namanya regangan, dan satu lagi itu nanti ada yang namanya modulus Young, gitu. Jadi yang dibahas di sini nanti itu ada 3 submateri, yaitu tentang tegangan, regangan, dan modulus Young. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu yang namanya elastisitas, kan gitu. Elastisitas itu merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awal segera setelah gaya yang mengenai benda tersebut dihilangkan. Nah, untuk benda sendiri itu ada 2 jenis, ya. Jadi, benda kalau berdasarkan tingkat elastisitasnya itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya benda elastis dan ada juga yang namanya benda plastis. Di mana untuk benda elastis itu adalah benda yang dapat kembali ke bentuk awal atau ke bentuk semula setelah gayanya dihilangkan. Jadi, benda elastis itu adalah benda yang bisa kembali ke bentuk awal atau segera kembali ke bentuk awal. Sedangkan untuk benda plastis itu adalah benda yang tidak dapat kembali lagi ke bentuk awal setelah gaya yang mengenainya dihilangkan. Jadi, maksudnya itu, untuk benda elastis, kalau ada gaya yang mengenai benda tersebut, maka nanti benda itu akan kembali lagi ke bentuk awal. Sedangkan kalau plastis, setelah diberi gaya, maka benda itu atau benda yang sudah diberi gaya tadi, itu dia tidak kembali lagi ke bentuk awal, ya. Nah, untuk benda elastis, itu contohnya adalah karet. Ya, kalian mungkin tahu ya, karet. Kemudian ada pegas gitu, atau per. Nah, itu contohnya. Jadi kalau misalnya karet, kita beri gaya, salah satu contohnya adalah kita tarik karetnya, lalu dia kan kemudian setelah tidak kita beri gaya, setelah kita lepaskan karetnya kembali lagi ke bentuk semula. Sama juga seperti pegas atau per. Ketika gaya yang mengenai pegas tersebut hilang, maka nanti pegasnya akan kembali lagi ke bentuk awal. Untuk contoh benda plastis itu banyak, misalnya contohnya plastik. Kan gitu. Jadi kalau plastik setelah kita beri gaya, dia tidak kembali lagi bentuknya seperti awal. Atau contoh yang kedua itu ada yang namanya plastisin gitu ya. Plastisin itu kalau sudah kita beri gaya kan dia nggak kembali lagi ke bentuk awal. Nah, itu jadi untuk elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda yang mampu kembali lagi ke bentuk awal. Contoh bendanya itu ada 2. Jenis bendanya itu ada 2, ada benda elastis dan juga benda plastis. Untuk benda elastis itu adalah benda yang mampu kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenai bendanya dihilangkan. Contohnya karet dan pegas. Kalau plastis itu adalah benda yang tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula atau ke bentuk awal setelah diberi gaya. Itu contohnya adalah plastik dan plastisin. Ya. Oke, sudah cukup kenalan dengan elastisitas, sekarang kita lanjut ke tegangan. Nah, untuk tegangan, tegang itu biasanya disebut juga dengan kata stres, ya. Jadi kalian itu jangan tegang. Kalau kalian tegang itu artinya kalian ya gitu deh, ya. Nama lainnya adalah stres. Lambangnya kayak gini, seperti kemarin di materi sebelumnya di torsi ya, mirip kayak gitu, itu sama lambangnya kayak gitu, itu tegangan. Kalau di sini namanya tegangan, kalau di video sebelumnya itu namanya torsi. Nah, untuk tegangan sendiri, tegangan itu diartikan sebagai perbandingan gaya dengan luas penampangnya, ya. Jadi tegangan itu adalah perbandingan gaya dengan luas penampangnya.
secara matematis, gaya itu dilambangkan dengan huruf F dibagi dengan luas penampang dilambangkan dengan huruf A. Sehingga untuk rumusnya tegangan itu adalah F dibagi dengan A. Udah gitu aja. Nah, gini. Jadi, untuk di sini, untuk tegangan itu lambangnya kayak gini. Nah, gitu ya. Ini artinya tegangan. Tegangan itu satuannya adalah Newton per meter kuadrat. F itu adalah gaya, satuannya Newton. A itu adalah luas penampang, ya. Untuk luas penampang itu satuannya adalah meter kuadrat. Nah, gitu. Itu untuk tegangan. Selanjutnya, kita masuk ke regangan. Untuk regangan, itu biasa dilambangkan dengan huruf E, gitu. Ya, untuk regangan, itu dilambangkan dengan huruf E, atau biasa juga disebut dengan strain, gitu. Nah, jadi ini yang namanya regangan. Kalau tadi ada yang namanya tegangan, sekarang ada yang namanya regangan. Untuk regangan sendiri, regangan itu diartikan sebagai perbandingan pertambahan panjang dengan panjang mula-mula. Jadi gitu. Jadi untuk regangan itu adalah perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula atau dengan panjang awal gitu. Kan gitu. Sehingga secara matematis E itu sama dengan pertambahan panjang itu boleh ditulis dengan delta L per panjang mula-mula atau panjang awal itu L0. Sehingga secara matematis regangan itu ditulis dengan pertambahan panjang itu boleh dituliskan dengan delta L, segitiga ini bacanya delta, dibagi dengan panjang awal. Panjang awal itu dituliskan dengan L0 gitu. Jadi ini ya. Jadi ini ya untuk regangan. Regangan itu adalah delta L dibagi dengan L0, kan gitu. Dimana untuk nilai E itu adalah regangan. Di sini regangan itu tidak ada satuannya, ya, karena delta L itu adalah pertambahan panjang atau pertambahan panjang itu boleh dicari dengan cara panjang akhir atau LT dikurang dengan panjang mula-mula L0, ya. Jadi gitu. Jadi untuk delta L itu kalau dia belum ada pertambahan panjangnya, adanya panjang awal dan panjang akhir. Dah. Jadi gitu ya, untuk delta L itu adalah
panjang akhirnya dikurangi dengan panjang awalnya. Jadi kalau belum ada pertambahan panjangnya, itu boleh pakai panjang akhir dikurangi dengan panjang mula-mula. Kan gitu. Nah, gitu ya. Dan selanjutnya itu ada L0. Nah, gitu ya. Jadi selanjutnya itu ada L0, di mana L0 itu adalah panjang awal atau panjang mula-mula, kan gitu. Panjang awal atau panjang mula-mula. Untuk satuannya itu adalah meter. Ini juga meter tadi ya. Nah, karena delta L itu adalah meter, panjang awal itu adalah meter, sehingga nanti untuk satuannya dia habis. Maka dari itu untuk regangan itu dia tidak ada satuan. Kan gitu. Oke, kalau sudah kita lanjut ke modulus yang. Ya, jadi sudah tegangan, regangan, sekarang kita lanjut ke modulus yang. Nah, gitu. Modulus yang itu merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan. Jadi, modulus yang itu adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan, atau biasa disebut juga sebagai besarnya gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan suatu benda. Jadi, boleh ditulis di sini. Nah, gitu. Modulus yang itu merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan. Atau boleh juga diartikan sebagai besarnya gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan suatu benda. Untuk meregangkan suatu benda. Secara matematis, ya, modulus yang itu dilambangkan dengan huruf E besar. Di beberapa buku, selain E besar, dia juga pakai Y besar atau Y kapital. Ya. Modulus yang itu dilambangkan dengan huruf E kapital. Di beberapa buku, modulus yang itu juga dilambangkan dengan huruf Y kapital. Kalau nggak salah ya. Gitu ya. Jadi di sini untuk E atau modulus yang tadi itu kan boleh juga perbandingan antara tegangan dengan regangan. Tegangan tadi kayak gini lambangnya, jadi perbandingan antara tegangan dengan regangan gitu. Atau kalau kita masukkan nilai tegangan dan regangannya, boleh kita tulis F per A dibagi dengan delta L per L0. Atau boleh juga kita tulis di sini F dikali dengan L0 dibagi dengan A dikali dengan delta L. Nah, jadi mau pakai yang mana bebas, itu tergantung dari apa yang diketahui, ya. Jadi kalau fisika itu untuk rumusnya dia tergantung apa yang diketahui. Misal kalau yang diketahuinya adalah tegangan dengan regangan, ya udah berarti yang kita pakai adalah tegangan dibagi dengan regangan. Tapi kalau yang dipakai itu kalau yang ditanya itu adalah gaya dengan yang ada di sini, itu keterangannya sudah ada di sini semua, ya udah tinggal pakai yang itu aja. Jadi boleh itu boleh pakai tegangan dibagi regangan, itu boleh pakai F dibagi A, terus nanti dibagi lagi dengan delta L dibagi dengan L0, atau boleh juga F-nya dikalikan dengan L0 dibagi dengan A dikalikan dengan delta L. Nah, lanjut sekarang kita ke contoh soal. Nah, gitu. Jadi, di sini ada sedikit catatan, semakin besar nilai modulus yang, ini ya, semakin besar nilai modulus yang, maka
semakin besar pula tegangan yang diperlukan untuk meregangkan suatu benda. Gitu. Dan untuk modulus yang sendiri itu tergantung dari jenis bahannya, jenis bahan elastisitas bendanya gitu. Jadi setiap suatu benda atau setiap bahan itu dia memiliki modulus yang berbeda-beda. Jadi dia tidak sama. Misalnya modulus yang pada karet itu tidak sama dengan modulus yang pada pegas. Ya, jadi dia modulus yang itu tergantung terhadap jenis bahannya masing-masing, dan setiap benda atau setiap bahan itu dia memiliki modulus yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan lanjut ke contoh soal. Nah, di sini sudah saya sediakan contoh soalnya. Nah, di situ sudah ada tulisannya kalau suatu kawat panjangnya 2 meter dengan luas penampang 4 mm kuadrat ditarik dengan gaya 80 Newton. Ternyata kawat bertambah panjang sebesar 2 mm. Tentukan A, stres atau tegangan, yang B, strain atau regangan, yang ketiga modulus yang. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita tulis dulu yang diketahuinya agar mempermudah kita dalam menyelesaikan soal, kan gitu. Coba di situ ada katanya sebuah kawat panjangnya. Oke, panjang itu adalah L ya. Oke, jadi di sini diketahui L itu adalah, atau panjang mula-mula boleh, L0 itu adalah 2 meter dengan luas penampang. Luas penampang itu adalah A, A-nya adalah 4 mm kuadrat. Ditarik dengan gaya itu adalah F, gayanya sebesar 800 Newton. Kemudian ternyata kawat bertambah panjang. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah kata-kata atau kalimat yang biasanya menyatakan apakah dia delta L, apakah dia LT. Kalau di soal dia bilangnya bertambah panjang, berarti itu pertambahan panjangnya atau yang biasa disebut dengan delta L. Tapi nanti kalau di soal dia bilang ternyata kawat memiliki panjang akhir, oh berarti panjang akhir itu adalah LT, ya. LT itu adalah panjang akhir, L0 itu adalah panjang awal. Kalau dia ada kata-kata bertambah panjang, berarti itu perubahannya atau delta L-nya. Di situ dituliskan delta L-nya adalah 2 mm. Nah, kalau sudah kita tulis yang diketahui, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah kita cek satuannya harus semuanya dalam internasional. Kita lihat L0-nya 2M. M itu adalah meter, itu sudah internasional. Dan A-nya itu adalah 4 mm kuadrat. Nah, kalau milimeter itu kan belum satuan internasional. Sehingga kita ubah dulu menjadi meter kuadrat. Dari milimeter ke meter itu dia naik 3 kali ya, 3 tangga. Sehingga dikali 10 minus 3. Tetapi karena dia kuadrat itu jadi 4 dikali 10 minus 6 meter kuadrat. Itu kalian pasti sudah bisa. Nah, selanjutnya untuk delta L itu kita ubah juga karena delta L-nya itu 2 mm. Kita ubah juga menjadi 2 meter, berarti 2 dikali 10 minus 3. Kenapa minus? Karena dia naik. Kalau dia turun, dia plus pangkatnya dikali. Kalau naik itu dibagi. Kalau dibagi itu sama aja dengan minus. Kalau udah, tinggal kita tulis yang ditanyanya apa gitu. Ditanya. Yang A, yang ditanya itu adalah tegangan. Tadi tegangan itu lambangnya kayak tau ya. Tapi kalau tau itu di materi sebelumnya. Kalau di sini kita bilangnya tegangan. Yang kedua, yang ditanya itu adalah regangan. Regangan itu lambangnya E kecil. Dan yang ketiga, yang ditanya adalah modulus yang. Modulus yang itu artinya lambangnya adalah E besar atau E kapital, kan gitu. Nah, oke, sekarang kita kerjakan di sini. Untuk mencari tegangan, itu kita sudah tahu kalau rumus tegangan itu adalah F dibagi dengan A atau F per A. Sekarang kita cek F-nya berapa. Tadi kita punya F-nya 800 Newton dibagi dengan A-nya 4 dikali 10 minus 6. Nah, cara baginya adalah cukup kita bagikan angkanya saja dulu. Ini 8 dibagi 4 itu adalah 2. Berarti di sini hasilnya 2 dikali dengan di atas itu ada nolnya 2 ya, berarti 10 pangkat 2. Nah, yang 10 pangkat minus 6 itu kita naikin ke atas, sehingga jadi pangkatnya plus.
berarti 10 pangkat 2 yang ini. Yang ini kan 10 pangkat 2. Ini 10 pangkat minus 6 dinaikin jadi plus 6. Berarti dia nanti menjadi 10 pangkat plus 8. 10 pangkat 8 satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Nah, udah selesai. Kalau udah tegangan, sekarang kita lanjut ke regangan. Regangan itu rumusnya adalah delta L per L0, kan gitu. Delta L-nya udah ada. Oke, kita masukin delta L-nya 2 dikali 10 minus 3 dibagi dengan L0. L0 itu tadi adalah 2. Oke, berarti 2 dibagi 2, 1. Atau 1 itu boleh nggak usah ditulis. Langsung aja 10 minus 3. Nggak ada satuannya, karena satuannya udah sama-sama meter. Oke, selesai. Lanjut yang terakhir, itu ada modulus yang, di mana modulus yang itu adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan. Masukin aja nilainya. Tegangan itu adalah 2 dikali 10 pangkat 8. Itu dari yang ini tadi ya, yang kita cari sebelumnya ya. Dibagi dengan regangannya adalah 10 minus 3. Nah, kalau ada minus di bawah, ketika dinaikin ke atas, dia jadi plus. Ya udah, berarti sama aja 2 dibagi 1. 2 dikali 10 pangkat. Sekarang coba perhatiin ke sini. Ini 10 pangkat 8. Ini 10 pangkat minus 3. Kita naikin jadi plus 3. Berarti 8 tambah 3 itu adalah 11. Untuk satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Nah, oke, sampai sini dulu materi elastisitasnya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.